Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, eh, Umahat, kita masih di dars keempat kan ya? Di dars keempat, ya. Kemarin waktu dari 3 itu hiwarnya dibaca selesai sama Ustadz karena Mbak Nufus yang terakhir belum selesai, lalu Ustadz selesai baca sampai akhir hiwar dari 3. Ada PR Ustadz, belum dibahas PR-nya Ustadz yang dari 3. Dars ketiga ya ya? Iya. Baik, dars ketiga PR-nya belum kita bahas. Ini kan ya yang Ana kasih tanda ya. Tentukan naib fa'il di dalam kalimat berikut ini. Atau hiwarnya sudah kita bahas kan ya Sudah Ustadz. Baik, sini kita tentukan mana naib fa'il dari kalimat berikut ini. Baik, dari nomor 2, Ummu Ukasyah. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, Ustadz. Nomor berapa Ustadz ya? Nomor 1. Ini nih, yang di layar. Bunyal Islamu. Jadi tentukan mana fi'il mabni lil majhul dan tentukan mana naib fa'ilnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadana. Sahih. Mana fi'il mabni lil majhul dan naib fa'ilnya? Bunia. Bunia ini sebagai apa? Apanya? Fi'il majhul. Betul. Fi'il madhi lil majhul ya. Kemudian naib fa'ilnya mana? Naib fa'il Islam, al-Islamu. Al-Islamu. Sahih. Selanjutnya 2, 3, 4, 6. Ummu Afkar. Nomor 2. Silahkan baca. Utila Aliyun ya Ustaz? Betul. Utila Ali radhiyallahu anhu bi Kufah. Bil Kufah. Bil Kufati. Fi'il apa namanya? Fi'il majhulnya kutilah, naibu fa'ilnya Aliyun. Aliyun. Baik. Selanjutnya 6, 7, 8, 9. Ibu Erika. Nomor selanjutnya silahkan. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Tuftahul fi'lun mudhari'un lil majhul. Al maktabatu naibul fa'il. Naib fa'il. Baik. Selanjutnya nomor 10. Ibu Eni silahkan. Ustaz, ujida fi'il madi majhul lil majhul. Hadza naibul fa'il. Sahih. Wujida hadzal qalamu tahta al-maktabi. Hadzanya naib fa'il. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik. Ibu Lilik silahkan. Baik Ustadz, sudah. Nomor 5 ya Ustadz? Betul. Tuqta'u yadus sarisi. Fi'il madi majhulnya yuqta'u naibul fa'il. Yuqta'u fi'il majhulnya yuqtahu ya Allah. Yuqtahu Atta tuqta'u. Yufta'u tuqta'u. Betul.
Terus ininya naibul fa'ilnya wayadu. Yadu. Ya. Baik, kita nomor 1 kembali. Ustazah Ummu Ghifari, silahkan. لا يسمع الأذان في بيتنا majhul mudhari majhulnya yusma'u, terus naibul fa'ilnya adzan. Al-Adhan. Naam. Nomor 2 Ummu Ukashah. Ummu Ukashah. Baik, Ustadz, silahkan. nomor 2 yang mana ya Ustadz? Yajibu. Yajibu an yuktabul unwanu An yuktaba. an yuktabal unwanu bi khattin wadihin. Betul. Mana fi'il majhulnya? Fi'il majhulnya yuktabu. An Betul. yuktab. Naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya al-unwanu. Al-unwanu. Sahih. Selanjutnya. Nomor 3 Ibu Leni. Ya Ustaz. Qubidhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 sanatan. Qubidha fi'il madi majhul, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naibul fa'il. Sahih, naib fa'il. Baik. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini ya. Jalasa at-talibu, at-talibu huna, at-talib sebagai fa'il. Al-fa'ilu yataqaddamuhu fi'lun mabniun lil ma'lum. Fa'il itu mendahulunya fi'il mabni lil ma'lum, ya. Jalasa, qara'a dan sebagainya. Kalau majhul, baik fi'il madhi seperti misal kalau jalasa ini lil ma'lum. Kalau lil majhul kita dhammahkan awalnya, kita dhammahkan seluruh huruf sebelum akhir sebetulnya. Ju, dan kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Julisa. Qara'a menjadi uri'a. Ya, seperti itu. Dan setelahnya itu bukan fa'il. Su'ila at-talibu. Huna at-talib naibu fa'il. Di sini at-talib adalah naib fa'il. Jadi setelahnya itu bukan fa'il, tapi naib fa'il. Wa naibul fa'il, dan naib fa'il itu yataqaddamuhu, mendahulunya fi'lun mabni lil majhul. Fi'il yang mabni lil majhul. Itu untuk fi'il madhi ya. Kalau yaqra'u ini fi'il mudhari. Kalau lil majhul menjadi yuqra'u. Taib Ustaz, berarti kita dhammahkan huruf sebelumnya, betul. Itu biasanya ya. Dan kita fathahkan huruf sebelum akhir, iya. Sekarang ibni al-af'al ra'tiyah lil majhul. Bentuk fi'il-fi'il berikut ini untuk lil majhul ya. Lahidh, dan perhatikan annal fi'l al-madhi al-mabni lil majhul. Dan perhatikan bahwa fi'il madhi yang mabni lil majhul yuksaru ma qabla akhirih. Kita kasrohkan huruf sebelum akhir, wa yudhammu, dan kita dhammahkan kullu mutaharrikin qablahu. Setiap yang berharokat, dan kita dhammahkan setiap yang berharokat sebelum huruf yang akhir tersebut. Nahu kataba. Kita kasrohkan huruf sebelum akhir ti, dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya, berarti ku. Kutiba ya. Silahkan ke sini Ummahat ya. Satu orangnya ke sini langsung nih. Ini satu orang. Baik, tadi Ibu Leni ya. Sekarang Ibu Rika. Ya Ustaz. Doroba mabni lil majhulnya duriba. Syariba mabni lil majhulnya syuriba. Sahih.
Selanjutnya Ibu Mayang. Naam Ustaz. Sami'a naibul mabni maklum ya Ustaz. Ustaz. Lil majhulnya Yumi'a. Sumi'a. Sumi'a. Satu lagi. Wasala. Gosala. Gusila. Usila. Nomor 6 Ummu Afkar. Nomor 6 Ummu Afkar. Baik, nomor 7 8 Ibu Nufus. Nah, Ustaz, Silakan. Zabaha mabni lil majhul zubiha. Rubiha. Dia Akhoza mabni lil majhul ukhiza. ukhidha. Sahih. 9 Ibu Erika. Ustaz. Bana bunia. Bunia. Sahih. Kenapa jadi bunia? Ummahat. Kalau kita mendapati huruf ketiga itu alif, di sini alif ya ummahat ya. Cuman alifnya ini ditulis dalam bentuk ya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa alif ini asalnya ya. Jadi bana ini asalnya itu banaya. Asalnya banaya. Kemudian contoh yang lain ada da'awa, waw berada di akhir, maka berubah menjadi alif menjadi gini. Da'a. Ustaz, jadi alif ini asalnya waw, betul. Jadi ketika huruf alif berada di urutan ketiga, kita tulis dalam bentuk alif untuk menunjukkan asalnya waw, kita tulis dalam bentuk ya untuk menunjukkan asalnya ya. Jadi banaya. Kalau kita mabni lil majhul menjadi buniya. Seperti itu ya. Satu lagi Ya. Hafidho menjadi Hafidho, hufidho. hufidho. Naam. 9 10 Ibu Eni. Nah, Ustaz, walada mabni lil majhulnya wulida. Wulida, na'am. Kemudian sa'ala mabni lil majhulnya su'ila. Su'ila. Ibu Lili. Wajada majhulnya wujida. Qoro'a majhulnya uri'a. Uri'a, na'am. Sekarang bagaimana kita cara membuat fi'il mudhari lil majhul. Ibni al-af'al al-atiyah lil majhul. Bentuklah fi'il berukit ini mabni lil majhul ya. Lahid, perhatikan. Anna al-fi'l al-mudhari al-mabni lil majhul, bahwa fi'il mudhari mabni lil majhul yudhammu awwaluhu, kita dhammahkan awalnya. Wa yuftahu ma qabla akhirih, dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. Baik, kalau kita memiliki misal kata yashrabu, katanya kita mesti dhammahkan huruf awalnya menjadi yu ya, dan kita fathahkan huruf sebelum akhir menjadi ro. Jadi yushrabu. Contoh yang lain misal yafhamu ya. Yafhamu. Maka kalau kita rubah ke dalam mudhari lil majhul, kita dhammahkan awalnya jadi yu dan kita fathahkan huruf sebelum akhir ha, berarti yufhamu. Seperti itu. Baik. Sama ummahat ya. Sama ini ummahat. Satu orangnya ke sini, ke pinggir. Tadi Ibu Lili, kita kembali nomor 1 Ummu Wisari, silahkan. Yashrabu al-mabni lil majhul yushrabu. Yushrabu, na'am. Yafhamu al-mabni lil majhul yufhamu. Yufhamu, na'am. Selanjutnya nomor 2 Ummu Ukhasha. Nah, Ustaz. Ya'budu al-mabni lil majhul yu'badu. Yu'badu, na'am. Yakhluqu al-mabni lil majhul yukhlaqu. Yukhlaqu, na'am. Nomor 3 Ibu Leni. Nah, Ustaz. Yaqta'u al-mabni lil majhul yuqta'u. Yashrahu al-mabni lil majhul yushrahu. Na'am. Nomor 4 Ibu Rika.
Yaqta'u mabni lil majhul yuqta'u 4 ya Ustaz. Yang Yas'alu bawah. Betul. yas'alu mabni lil majhul yus'alu ya'khudhu mabni lil majhulnya yu'khadhu. Yu'khadhu. Na'am. Nomor 5 Ibu Mayang, silahkan. Nah, Ustaz. Yabni majhul yubni yalidu mabnil majhul yuladu. Yuladu. Ini mu'tal ya. Jadi gini Ummahat. Untuk ta'lilat shorof memang rata-rata kitab shorof, bahkan kitab shorof itu sendiri kadang-kadang penyajiannya kurang bagus. Jadi kalau Ummahat berpikir misal kok ta'lilat shorof itu susah ya. Bukan susah, memang sebagian kitab yang berada di kalangan penuntut ilmu dan kitab-kitab yang mungkin kita bilang terkenal dan sering dipelajari, memang penyajiannya itu membuat bingung penuntut ilmu. Bukan karena pelajarnya, bukan. Memang penyajiannya jarang yang enak gitu. Mungkin banyak orang yang paham akan nahwu tetapi shorof jarang. Shorof itu jarang. Maka ini sebetulnya anak untuk daras kelima, sebetulnya anak akan bingung untuk menjelaskan kepada Ummahat. Kenapa? Karena itu pembahasan betul-betul shorof. Ketika anak sajikan shorof langsung kepada pembahasan yang ada di dalam kitab ini, Ummahat akan bingung. Ada beberapa hal, banyak hal yang mesti kita persiapkan agar kita memahami apa yang dijelaskan atau yang dikemukakan oleh pengarang. Nanti anak akan buktikan ya. Baik. Ya beni, ini Ummahat ya, asalnya kan ya beni yu ya. Ya beni yu. Kemudian untuk majhulnya bagaimana? Kita dhamma ya beni yu ya. Ya beni gitu ya. Baik. Bagaimana kita mabni lil majhul dhammahkan awalnya dan kita fathahkan huruf sebelum akhir, berarti yubnai. Gitu ya. Yubnai. Tapi orang Arab tidak menyebutkan seperti itu, enggak yubnai. Tapi menyebutkan yubna. Misalnya yubnayun. Sama menjadi yubna. Dihafalkan saja. Yubna. Seperti misal apa lagi ya? Yarju. Yarju menjadi yurja. Baik Ustaz, jadi kalau huruf akhirnya huruf illah berarti berubah menjadi alif, betul. Ya. Contoh yang lain, yarmi menjadi yurma. Ini juga sama. Ya beni yubna. Baik Ustaz, ini yalidu tapi majhulnya kok menjadi yuladu? Naam, yalidu ini asalnya walada yaulidu fa'ala yaf'ilu. Tapi waw ini akan dihapus ketika di antara fathah dan kasroh menjadi yalidu. Maka ketika mabni lil majhul hadir kembali wawunya. Kenapa? Karena dia sudah tidak terletak antara fathah dan kasroh. Ya. Asalnya yaulidu. Yaulidu. Kalau kita mabni lil majhul berarti yuladu. Baik, selanjutnya nomor 6 Ummu Afkar. Nah, Ustaz. Baik. Yakwi. Yakwi. Kuya Ustaz. Karena fi'il mutal, aduh. Yakwi. Coba dhammahkan huruf yang awalnya. Mana huruf awal? Yukwa. Yukwa, betul. Yukia Ustaz. Yukwa. Soalnya kan yakwi
Yakwi kita dhammahkan huruf awal menjadi yu dan kita katakan huruf sebelum akhir wa. Dan ya ini akan berubah menjadi alif, betul, seluruhnya akan menjadi alif, yukwa. Kemudian yajidu Yajidu yujida. Yajidu sebentar Ustaz. yajidu ini asalnya wajada. Yaujidu asalnya gitu. Wajada yaujidu. Jadi ya Ustaz. Yujadu. Yujadu. Nah, menjadi yujadu. Nah, baik, selanjutnya nomor 7, nomor 8 Ibu Nufus silahkan. Yad'u mabni lil majhul yud'au ya Ustaz. Yud'a. Oh yud'a. Yud'a. Jadi umahat, kalau huruf ilah berada di akhir akan berubah menjadi alif ketika kita mabnikan lil majhul. Tadi yarju menjadi yurja, yarmi yurma, yaqdi yuqdo, semuanya akan menjadi alif. Baik, yazinu mabni lil majhul yuzanu. Pakai waw ya Ustaz. Yuzanu. Naam, kenapa memakai waw? Karena asalnya wazana yauzinu. Seperti Ana bilang tadi, ketika waw berada di antara fathah dan kasroh maka dia terhapus. Adapun waw ini hadir kembali, kenapa? Dia sudah tidak berada di antara fathah dan kasroh ya. Baik. Perhatikan ta'ammal al-amsilah al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tsumma bni, kemudian bentuk al-af'al, fi'il-fi'il, fil jumal al-atiyah, dalam kalimat-kalimat yang taliha lil majhul, yang setelahnya lil majhul. Dia perhatikan nih, bagaimana kita cara berbentuk naib fa'il dan fi'il lil majhul. Sekarang, fahima at-tullabu ad-darsa. Kita tahu at-tullab sebagai fa'il. Maka maf'ulnya ad-darsa ini mansub ya. Maka ketika kita rubah ke dalam mabni lil majhul menjadi fuhima, at-tullabnya kita hapus, maka ad-dars menempati tempat yang dihapus, maka dia diberi hukum rafa seperti yang dihapus. Fuhima ad-darsu. Fatahal bawwabu al-bab. Maka kalau kita hapus al-bawwab, maka al-bab menempati tempat al-bawwab dan dia menerima hukumnya yaitu rafa menjadi futiha al-babu. Saraqal lisu as-sa'ata. Ya. Pencuri itu mencuri as-sa'ata. Maka kalau kita jadikan telah dicuri as-sa'ah, bagaimana? Suriqat as-sa'atu. Jangan lupa untuk memakai tak marbut, tak ta'nis. Kenapa? Karena naib fa'ilnya itu mu'annas. Ya. Berubah. Harus menyesuaikan naib fa'il. Kemudian yaftahu tujaru ad-dakakina al-ana. Yaftahu at-tujaru ini muzakkar ya. At-tujar ini juga muzakkar. Ketika dihapus maka ad-dakakin itu dukan toko menempati tempat tujar, maka dia menerima hukum rafa. Maka ad-dakakinu, dan harus kita ingat ad-dakakin ini adalah jamak li ghairil aqil, maka dihukumi hukum muannas. Maka kita bilang tu untuk hiya, tuftahu ad-dakakinu al-ana. Seperti itu, Mahad. Ya, jadi jadikan maf'ul bihnya itu naib fa'il dan dalam keadaan rafa. Dan jangan lupa kalau naib fa'ilnya itu mu'annas, kita tambahkan tak ta'nis atau fi'il mudhari untuk dhamir hiya. Ba'da bina'il fi'il majhul yuhzaful fa'il. Setelah fi'il mabni lil majhul yuhzafu, dihapus al-fa'il fa'ilnya. Wa yahullu, dan menempati al-maf'ul bih mahallahu, tempat fa'il.
marfu'an, yang marfu, wa yusamma, dan dinamakan naib fa'ilin, naib fa'il. Baik, kita coba umahat ya. Anak kasih contoh nomor 1. Yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini. Maka ketika anak hapus al-mudarris berarti ad-dars. Yushrahu ad-darsu marrataini. Jadi kita jadikan maf'ul bihnya itu tempatnya di tempat fa'il dan dia menerima hukum rafa ad-darsu. Seperti itu. Tadi sampai siapa Umhat ya? Anak Ustaz. Wan. Sekarang Bu Erika. Baik, Iya. silakan. Ma sholabal Yahudal Masiha. Yahudu al-Masiha. Ma sholabal Yahudul Masiha. Menjadi ma sulibal Masihu. Ma sulibal Masihu. Naam. 10 Ibu Eni, silakan. Yaqra'ut talibu ad-darsa bisautin alin. Menjadi yuqra'ud darsu bisautin alin. Siswa membaca pelajaran dengan suara yang lantang, alin itu tinggi. Baik, 11 Ibu Lilik, silakan. Ya, Ustaz. Sana'al mudiru aktulaba. Yang atas, yang nomor 4. Ya'budun nasu ausana fi kasirin minal biladi. Menjadi Al-awsan ini adalah jamak dari wasanun. Apa wasanun? Berhala. Jadi jamak li ghairil akil. Maka bagaimana yu'badu al-awsanu. Jamak li ghairil akil Jamak li ghairil akil muannas. Yu'badu muannas. Ya'budu itu muzakkar. Kalau muannas tu'badu al-awsanu fi kasirin minal baladi. Minal biladi. Orang-orang menyembah berhala-berhala pada banyak negeri atau di banyak negeri ya, di banyak negara. Baik, 11, kembali lagi nomor 1, silahkan. Ummu Ghifari. Mana'al mudiru tullabal mutaakhirina minad dukhuli. Kemudian menjadi mana'al tullabu fu'ila. Muni'a. Ustaz. Muni'at tullabu al-mutaakhirina minad dukhuli. At-tullabu. Kalau tadi at-tullaba maka al-mutaakhirin. Memakai ya nun. Terakhir jamaknya mutaakhirun kalau dalam keadaan rafa. Ini kan naat dari tullab. Berarti muni'at tullabu mutaakhiruna minad dukhul. Sahih. Mutaakhirun ya. Naam. Baik. Nomor 2 Ummu Ukasyah, silahkan. Lam yakhluqillahu mislahum fil biladi. Menjadi lam yuhlaq misluhum fil biladi. Sahih. Nomor 3 Ibu Leni. Ya Ustaz. Tabenil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Sahih. Hukuma masjid yang indah di kampung kami. Baik. Ibu Rika. Ya Ustaz. Silahkan.
sabbar rajulul qahwata fil fanajini. Subbatil qahwatu fil fanajini. Tapi sabba itu menuangkan, ar-rajulu itu laki-laki, al-qahwa kopi, fil fanajin. Fanajin itu jamak dari finjan kalau nggak salah. Cangkir. Jadi sabba ini asalnya sobaba. Kalau mabni kemudian terjadi idgham menjadi sabba. Kalau lil majhul menjadi gini. Subiba. Maka terjadi juga idgham menjadi subba. Ya. Baik, selanjutnya nomor 5 Ibu Mayang silahkan. Nah, Ustaz. Ma'arafat tulabu asmahu. Ismahu. Ma'urifu tulabu. Ma'urifa ismuhu. Ma'urifa ismuhu. Baik. Selanjutnya nomor 10 di Mu'akkar silahkan. La yajidun nasu samaka fisuki hadhil ayyama. La yajudu La. Asalnya wajada yaujidu. La yujidu samaku fisuki. Kita dhammahkan awalnya dan kita patahkan huruf sebelum akhir. Ya, yujadu, Ustaz. Sahih, Ustaz? Betul. Yujadu. La yujadu samaku fisuki hadhil ayyama. Hadhil ayyama, na'am. Selanjutnya ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Baik. As-sa'alaka al-mudiru anil ghiyab. As-sa'alaka. Perhatikan ummahat ya. Ya Allah. As-sa'alaka al-mudiru anil ghiyab. Apakah kepala sekolah menanyakanmu tentang al-ghiyab, hadir atau tidak maksudnya ya? Hadiran. Baik. Mu'akkar, Ibu Mayang silahkan ditutup mikrofonnya. Baik. As-sa'alakal mudiru anil ghiyab. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang al-ghiyab, hadir atau tidak ya maksudnya. Maka ketika kita hapus al-mudir, ini dhamir antanya menjadi naib fa'il. Maka yang kita dapati misal menjadi su'ila ditambah kaf. Kaf ini nggak mungkin. Atau dhamir anta. Nggak mungkin ini su'ilaka atau su'ila anta. Nggak mungkin. Maka su'ila ketika ditambah dhamir anta menjadi su'ilta. Oh, baik. Jadi kalau kita hapus al-mudir, asu'ilta anil ghiyab, ya. Jadi as'alakal mudir, apakah mudir menanyakanmu? Kalau kamu ditanya menjadi su'ilta. Asu'ilta anil ghiyab, ya. Idza kana, dan jika kana keadaan al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi dhamiran, berupa dhamir. Utiya, ini dhamir untuk dalam keadaan nasab ya. As-sa'alaka itu untuk dalam keadaan nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Maka kita hadirkan bi dhamiri raf'i, untuk dhamir yang rafa. Kita hadirkan dhamir untuk yang rafa. Liyahullu, atau bisa halla yahullu atau yahillu, sebetulnya bisa ya. Liyahulla, agar menempati mahallahu, tempatnya. Jadi kita ganti dhamirnya untuk dhamir rafa. Kama yattadhihu, sebagaimana
jelas minal jadwalaini dari dua tabel at-taliyaini berikut ini. Jadwalul fi'li al-madi, jadwal fi'il madi, tabel fi'il madi. Perhatikan ummahat ya. Sa'alahul mudiru. Sa'alahul mudarrisu. Guru itu bertanya kepadanya. Maka kalau kita hapus al-mudir berarti huwa su'ila ditambah huwa menjadi apa? Bukan su'ilahu atau su'ilahu. Ya udah, ini menjadi dhamir mustatir. Sekedar kita bilang su'ila, ini sudah ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Su'ila. Dhamirun mustatirun. Sa'alahumul mudarrisu. Kalau kita hapus al-mudarris berarti su'ila ditambah hum, bukan su'ilahum tapi su'ilu. Seperti itu. Kemudian sa'alahal abu. Ayah bertanya kepadanya. Maka su'ila untuk dhamir hiya apa? Ini ha untuk dhamir apa? Hiya kan ya? Su'ila untuk dhamir hiya apa? Su'ilat. Dhamir mustatir ya. Ini su'ilat ini ada dhamir mustatir takdiruhu hiya. Sa'alahunnal abu. Ayah menanyakan atau bertanya kepadanya. Kalau kita mabni lil majhul, maka hasilnya su'ila ditambah dhamir hunna. Berarti su'ilna. Bukan su'il hunna, enggak ada. Su'ilna. Maka naib fa'ilnya adalah menjadi nun. Ini mungkin di balik-balik ini sedikit agak bingung ummahat ya. Sedikit agak bingung. Intinya ummahat fokuskan saja ke dalam tasrif fi'il majhul. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Anda ingin mentasrif ummahat misal kata nasoro. Kita mulai dari dhamir huwa. Huwa mustiro. Ia musirat. Musiru. Kunna musirna. Anta sirta. Anti sirti. Antum sirtum. Antunna nusirtunna. Ana sirtu. Nahnu sirna. Tinggal hafalkan ini saja. Maka kita perhatikan. Sa'alahul mudarris. Kita hapus mudarris berarti mabni lil majhul, sa'ala untuk dhamir huwa. Ini kan alha untuk dhamir huwa kan ya? Yang mana? Fu'ila. Su'ila. Kemudian al-mudarris ini kita hapus berarti untuk hum. Su'ila untuk hum. Nusiru, su'ilu. Sa'alahal ab berarti alha berarti dhamir hiya ya. Untuk su'ila. Su'ilat. Nusirat. Sa'alahunnal abu berarti untuk dhamir hunna. Su'ilna. Hunna nusirna. Seperti itu. Sampai akhir. Sa'alaka al-mudarris berarti su'ilta. Berarti untuk dhamir kum. Kum itu antum. Su'iltum. Sa'alaki berarti untuk dhamir anti. Su'ilti. Kunna ini untuk antuna. Su'iltunna. Sa'alani su'iltu. Untuk dhamir ana. Sa'alana nahnu berarti su'ilna.
Sama ummahat ya. Nah, sekarang yang biasa menjadi fa'il sekarang berubah menjadi naib fa'il. Ini wawu menjadi naib fa'il. Untuk su'ila dan su'ilat ini dhamir mustatir. Takdiruhu su'ila huwa, su'ilat hiya. Su'ilna nun. Su'ilta atta, su'iltum. Di sini tum sebetulnya bukan tum atanya saja. Gak apa-apa kita bilang tum su'ilti, atta su'iltunna, tunna su'iltu, su'ilna. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadwal fi'il madhi al-mudhari' sama. Jadi kita ummahat hafalkan saja. Ini dia. Ini misal sa'alahul mudarris. Mudarris menanya apa? Bertanya kepadanya, oh ini untuk apa? Al-ha ini huwa, oh berarti kita hafalkan. Huwa yus'alu. Huwa yus'alu. Sa'alahum, oh untuk dhamir hum. Hum yus'aluna. Yas'aluha al-ab. Hiya berarti ya. Hiya tus'alu. Tuf'alu. Ya wazannya yuf'alu. Yuf'aluna. Hiya tus'alu. Hiya tuf'alu. Sampai akhir. Yas'aluhunna. Oh, untuk dhamir hunna. Hunna yus'alna. Yas'alukal mudarris. Oh, untuk kaf anta berarti tus'alu. Asalnya tas'alu, kamu bertanya. Kalau kamu ditanya berarti tus'alu. Yas'alukumul mudarris. Oh, untuk dhamir antum tus'aluna. Yas'alukil abu. Oh, untuk dhamir anti tus'alina. Asalnya ya tuf'alina ya. Atau afan taf'alina. Menjadi tuf'alina, tus'alina. Naam. Yas'alukunna. Untuk dhamir kunna tus'alna. Yas'aluni, ini untuk dhamir ana, us'alu. Yas'aluna mudarris, untuk dhamir nahnu, nus'alu. Dhamir mustatir ada di nahnu, ana, anta betul, kemudian hiya dan huwa. Sisanya wawu sebagai naib fa'il, nun naib fa'il, wawu naib fa'il, ya naib fa'il, nun naib fa'il, seperti itu. Jadi bisa diperhatikan kembali. Ayyin naibal fa'il fima ya'ti. Tentukan naib fa'il berikut ini. Ini pembahasan banyak. Kita baca. Baik, ummahat kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Ayyin naibal fa'il fima ya'ti. Tentukan naib fa'il berikut ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Baik. Manakah mabni lil ma'lumnya atau lil majhulnya, yang mana fi'ilnya ummahat? Su'ilat. Su'ilat. Mana naib fa'ilnya? Su'ilat. Atta. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhiyah. Iya. Qutilat juga sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Yuqtalu. Yuqtalu. Naib fa'ilnya apa? Mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa, sahih. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mana naib fa'ilnya? Tus'aluna. Al-wawu. Al-wawu, sahih. Al-wawu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yus'alu dan yus'aluna. Mana dari yus'alu naib fa'ilnya? Dhamir Mustatir huwa. Yus'aluna waw. Waw, sahih. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Khuliqat. Mana naib fa'ilnya? Dhamir mustatir. Iya. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dhamir mustatir. Iya. Iya. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Dhamir mustatir. Iya. Iya. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Mustatir. Iya. Diruhu
Takdiruhu ya. Ya. Ini ada beberapa hal di sini. Anda pernah belajar bahasa Arab sama ya, pas kesempatan pembahasan sama naib fa'il sama, dan ayat ini keluar juga sama. Kemudian Syekh Ana menjelaskan, pernah dengar bumi datar ya, teori konspirasi bumi datar. Beliau mengatakan justru Ana katanya lebih condong ke dalam bumi datar. Kenapa? Dari ayat ini. Baik, perhatikan umat ya. Jadi beliau mengatakan, saya kan karena pemikiran orang lain, tetapi dari apa yang saya dapati dari Al-Quran seperti itu. Baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pertanyaannya, apakah kalian tidak memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan? Khuliqat, apakah hakikatnya betul-betul diciptakan umat atau hanya kiasan? Betul tidak diciptakan? Betul. Nah, hakikat umat ya? Hakikat. Baik. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan perhatikan kepada langit bagaimana ditinggikan. Ini hakikat atau kiasan? Hakikat. Hakikat. Betul ya? Langit itu di atas. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung bagaimana ditancapkan. Tegak, kuat, kokoh. Hakikat atau kias? Hakikat. Hakikat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Kaifa sutihat. Pertanyaannya, apakah hakikat atau kiasan? Dan bagaimana bumi dihamparkan? Ya, seperti itu. Katanya Taib dihamparkan. Oh enggak. Itu memang bumi itu katanya bulat. Katanya bulat. Kemudian karena saking besarnya maka terlihat datar. Taib. Itu kan seperti mengkiaskan, bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya. Padahal dari awal juga sebenarnya diciptakan, ditinggikan, ya dikokohkan, ditancapkan. Sutihat juga dihamparkan hakikatnya. Itu salah satu Ana ingin menyampaikan apa yang Ana dapati dari beliau ya. Kemudian seperti ini. Umahat pernah dengar kaum Majusi? Penyembah apa Umahat? Api. Penyembah api. Umahat pernah dengar ada kaum yang menyembah matahari? Iya, Dulu? Jepang. Betul ya? Jepang. Betul ya? Ada kan ya? Ya, Ustaz. Ada kaum seperti itu ya? Maka mereka mengagungkan yang namanya matahari. Mengagungkan matahari. Dan umat sampai sekarang antara bumi dan matahari besar mana yang kita dapati pelajaran-pelajaran dari kecil? Matahari. Matahari. Itu adalah salah satu bentuk pengagungan mereka terhadap matahari. Bumi itu kecil, matahari loh yang besar. Ya. Baik. Umat dalam Al-Quran bagaimana? Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas apa umat? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. As-samawat itu langit, al-ardu itu bumi. Jadi, pertanyaannya, kalaulah matahari itu lebih besar dibanding bumi, kenapa tidak dengan matahari? Berarti surga itu kecil dong. Maksudnya paham ya? Kalau menurut mereka bumi itu bulat seperti itu, maka ya jannah itu kecil lah gitu. Ada yang lebih besar padahal gitu.
Atau sebetulnya bumi itu sebetulnya datar, kemudian kita misal kalau anak bentuk bulat seperti ini datar ya, datar. Ini datar umat. Di titik tengah nih, datar nih, datar. Kemudian pinggir-pinggirnya itu adalah es yang kita tidak tahu ujungnya dan tidak mungkin kita melewati. Itu tidak mungkin melewati. Ini semuanya es yang tidak tahu ujungnya. Dan langit yang kita lihat tidak tahu bagaimana luasnya. Dan matahari itu hanya berkeliling di bumi yang datar. Itu yang Anda dapati dari beliau. Beliau mengaitkannya dengan apa yang dia fahami dari Al-Quran. Baik, kemudian gak apa-apa Umahat, Anda cerita seperti ini ya, biar Umahat bisa nggak terkejut gitu. Iya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Baik, kalaulah bumi seperti ini, bulat, sekarang bulat nih, bayangkan bulat. Baik, dalam Al-Quran, kemanapun kalian menghadap, pasti kalian akan menghadapi atau mendapati wajhullah. Atau ketika kalian menghadap kemana, tentu kalian akan mendapati Ka'bah, kurang lebih seperti itu. Misal kalau kita Ka'bah ada di sini, kita orang ada di sini. Kalau kita menghadap nggak bakalan sama umat. Betul ya? Itu tidak akan menghadap betul-betul sama gitu. Tidak betul-betul menghadap Ka'bah. Ini tidak masuk akal. Sekarang bayangkan kalau bumi itu datar. Misal Ka'bah ada di sini, kita ada di sini, atau misal Ka'bah ada di tengah-tengah. Orang ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dimanapun mereka berada, maka dia bisa menghadap lurus ke Ka'bah. Seperti itu. Berbeda kalau bumi datar, ini Ka'bah, orangnya ada di sini, maka tidak akan betul-betul lurus dan menghadap Ka'bah. Terus beliau mengatakan, "Baik, apakah benar kalian menyangka bahwa foto bumi itu bulat, itu benar-benar asli? Sampai sekarang belum ada foto satupun yang asli tentang bentuk bumi itu bulat. Misal kalau kita cari di internet ada gambar-gambar bumi bulat dari luar angkasa. Coba cari, nggak ada satupun foto yang asli. Sekali lagi, nggak ada satu foto pun yang asli. Nggak ada. Kemudian bulan, salah satu bentuk bulan. Bulan itu apakah jauh, kata beliau? Apakah betul-betul jauh? Dan ada orang pernah ke sana saking jauhnya gitu? Atau bulan itu sebenarnya tidak sejauh dari apa yang kita pikirkan? Baik. Beliau mengatakan, coba perhatikan kalian keluar dan melihat bulan sesekali. Pernah tidak melihat awannya itu berada di belakang bulan? Awan ada di belakang bulan. Ini bulan, ini awannya di belakangnya. Jadi kita mendapati, ya maksudnya ya tidak jauh seperti apa yang kita paham. Itu beliau mengatakan seperti itu, ya. Jadi wajanatin ardu samawat wal ard ini menunjukkan katanya samawat sangat-sangat luas, kita tidak tahu ujungnya, dan bumi juga sama, kita tidak ada tahu ujungnya, ya saking besarnya. Baik. Kemudian planet-planet, kenapa penamaan-penamaannya itu seperti penamaan-penamaan yang maaf, ada seperti nama-nama dewa, Jupiter, Neptunus dan sebagainya gitu ya. Jadi ya seperti itu. Beliau ingin menyatakan seperti itu. Kemudian ada banyak hal. Tapi tidak terlalu jauh, mungkin seperti itu saja yang ingin Anda sampaikan. Apa yang beliau dapati, beliau adalah
salah satu ulama Mesir, ada satu video yang masyhur dari dia sebetulnya. Beliau mensyarah beberapa kitab bahasa Arab. Beliau itu memiliki beberapa guru di Mesir sana, dan guru beliau adalah pakar bahasa dunia bahasa Arab. Dia bukan orang sembarangan gitu ya, bukan orang sembarangan. Ya, beliau menjelaskan seperti itu, dan beliau khususnya di tafsir. Maksudnya kalau anak yang menjelaskan mungkin tidak akan greget gitu ya. Kalaulah umat mendengarkan bagaimana dia atau beliau menjelaskan, Masya Allah, masuk akal gitu. Maksud anak masuk akal. Baik, umat, kita kembali ke darasnya. Itu dia teori konspirasi yang anak dapati juga, bagaimana Syekh Ana menjelaskan yang sesuai dengan apa yang beliau pahami. Baik, kalau teori konspirasi ada orang-orang lain, kalau beliau bukan teori itu yang Ana ambil, tapi apa yang Ana pahami gitu ya, dari apa yang Ana dalami dari ilmu yang beliau pahami. Baik, ini kita lanjutkan pekan depan saja umat ya. Kita lanjutkan pekan depan. Jadi kalau boleh Ana saran, daras-daras selanjutnya memang akan sangat-sangat sulit. Apakah kaidahnya yang sulit? Bukan. Tapi cara penyajiannya yang kurang memuaskan. Cara penyajiannya yang memuaskan. Maka Ana sebetulnya bingung untuk menjelaskan. Bingung bagaimana? Ya bingung. Kalaulah Ana berbicara tentang suatu kaidah, misal. Ini contoh ya. Ini bukan yang ini. Nah, di sini nih mulai nih. Ini. Da'a yad'u, fa'ilnya da'in atau ad-da'i. Asalnya adalah da'iwun. Ini kan pertanyaannya, kenapa da'i jadi ad-da'i? Kemudian ad-da'i, kenapa kalau tidak ada alif lam jadi da'in? Itu kan timbul pertanyaan. Kalau tidak dijelaskan, seperti ada yang kurang. Bingung. Seperti tahu hasil, tapi ini kok berasa aneh gitu. Ya kenapa? Kenapa nggak bilang da'iwu saja? Nah, kalau Anda jelaskan seperti ini, hakikatnya. Kalau kita jelaskan. Idza tatarrafatil wawu ba'da kasrin ulibat ya'an. Jika waw berada di ujung setelah kasroh, maka dia berubah menjadi ya. Menjadi ad-da'i. Ad-da'i. Asalnya ad-da'i itu ad-da'iyu. Ad-da'iyu. Karena berat, maka dhammahnya dihapus. Maka menjadi ad-da'i. Taib da'in. Asalnya da'iyun. Tanwin itu nun sukun di akhir. Maka kalau kita tulis menjadi gini. Da'iyun. Taib da'iyun. Tadi kita bilang iya-nya itu berat. Betul. Da'iyu itu berat. Kalau umat pernah mendengar mana min dzuriha fiqol, pasti tentu paham. Da'iyun ini berat, maka kita hapus. Maka menjadi da'in, bertemu dua sukun. Maka kita hapus ya-nya karena bertemu dengan dua sukun. Kita hapus ya-nya. Menjadi apa? Da'in. Nun tanwin itu nun sukun, tetapi kita tidak tulis nun sukun. Kita ulangi harokatnya saja, maka menjadi da'in. Merasakan kan? Kalau Anda jelaskan lebih rinci betapa beratnya untuk yang pertama belajar. Kenapa? Karena hal-hal yang Anda tadi
hal-hal yang tadi Ana sebutkan, bagaimana da'a yad'u, kemudian isim fa'ilnya menjadi ad-da'i, nanti da'in atau ad-da'i, itu banyak mukaddimah sebelumnya yang harus Ana sampaikan. Sebetulnya enggak. Jadi gini, misal ini tangga Ummahat ya, ini tangga. Kalau Ana Ummahat ada di sini, kata Ana, coba lihat tangga, naik satu tangga, pasti gampang. Tapi kalau Ana Ummahat masih di sini, kata Ana, coba Ummahat langsung naik satu langkah langsung ke tangga berikut, pasti kelelahan juga, nggak sulit juga, bingung juga. Jadi Ana ingin menjelaskan bahwa ya seperti ini penyajian beberapa kitab shorof, bahkan kitab ini tidak Ana bilang kadang-kadang tidak sesuai untuk mubtadi. Bayangkan kalau Ana jelaskan seperti ini, apakah Ummahat mengambil sesuatu? Pasti bingung. Contoh yang lain. Kalau ini tentang idgham. Hajijun. Hajja asalnya hajaja. Maka idza jaa mislani, Ana jelaskan nih. Idza jaa mislani mutaharrikani. Jika datang dua huruf yang sama, kemudian dua-duanya berharokat, fanusakinu, maka kita sukunkan al-ula atau al-awwal. Maka kita sukunkan yang awal, wa yudghamu tsani, dan kita idghamkan kepada huruf yang kedua. Jadi hajaja kita sukunkan yang pertama menjadi hajja. Kemudian kita idghamkan menjadi hajja. Seperti itu pula hajijun, ketika ada dua huruf yang sama, dua-duanya berharokat, kita sukunkan huruf yang pertama menjadi hajun, maka kita idghamkan menjadi hajun. Itu taklilat sorofnya Ummahat. Bayangkan kalau Ana jelaskan satu persatu taklilat sorof seperti itu, masih pasti bingung Ummahat. Dan adanya di mana? Di kitab sorof. Dan kitab sorof yang ada pun, yang banyak dan masyhur dipelajari, itu sulit. Bukan karena kitanya yang belum paham, karena penyajiannya yang kadang-kadang kurang cocok, kurang enak gitu, kurang enak. Kalau dibandingkan kitab-kitab nahwu, maka jangan heran sorof itu dijadikan anak tiri gitu, nomor 2 setelah nahwu. Kenapa ya? Karena memang jarang ada yang betul-betul memahami sorof. Betul memahami sorof. Tapi kita akan melalui ini. Kalaupun Ummahat menemui kesusahan, kejanggalan, sabar dulu. Kita akan mempelajari kitab sorof, ya, berbarengan dengan At-Tuhfah As-Saniyah atau kitab-kitab nahwu. Insyaallah ada kitab sorof yang masya Allah luar biasa, penyajiannya pun enak, sistematis. Jadi kita tidak langsung bingung-bingung berasa kurusuk ke sini. Kita dibekali mukaddimah untuk bisa memahami, membersamai taklilat seperti ini. Baik Ummahat, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Ummahat ya, syukran jazilan telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi